kesempatan yang diberikan kepada kami untuk membacakan ataupun mengajukan surat tuntutan atas nama terpidana Supriyani SPD binti Sudiharjo dengan nomor register perkara yaitu 104 dari Situs dari 2024 dari PM Andolo. Surat tuntutan perkara PDN 39 dari RT 9 dari 10 dari 2024. Kemudian kita diperkenankan kami baca dari pokok-pokok. Keberatan dan penasihat. Terima kasih. Yang terhormat Hakim Ketua Majelis, yang terhormat Hakim Anggota Majelis, yang terhormat penasihat hukum terdakwa, yang terhormat panitera, dan yang kami muliakan pengunjung sidang pada persidangan yang mulia ini. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, kita telah dapat melaksanakan persidangan perkara ini dengan tertib, lancar, dan aman sampai tahap akhir persidangan perkara ini. Dalam proses persidangan perkara ini, penuntut umum mencermati ada sesuatu yang kompleks terjadi di dalamnya. Pertentangan kepentingan hukum yang harus sama-sama mendapat perlindungan terjadi dalam perkara ini, yaitu pada satu sisi kepentingan perlindungan terhadap profesi guru, dan pada sisi lain adalah kepentingan perlindungan anak. Dalam perkembangannya, sensitivitas keadilan publik pun terangkat ke permukaan, menjadi sebuah alat kontrol atas kinerja penegak hukum yang secara sadar atau tidak, sensitivitas publik tersebut akan atau telah digunakan oleh berbagai kepentingan yang ada di masyarakat dan mengerucut menjadi persepsi publik yang dapat berdampak positif ataupun negatif dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan. Persepsi publik tersebut pada kenyataannya akan berpengaruh pada pencapaian tertib sosial sebagai salah satu tujuan adanya hukum itu sendiri. Pada situasi demikian, mengingat perkara ini sudah pada tahap persidangan, maka penuntut umum akan bersikap profesional sesuai hukum acara pidana yang berlaku untuk tujuan tercapainya tertib sosial yang bersumber dari pencapaian keadilan di semua pihak dan pulihnya keadaan seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana ini. Ada kalanya pada semua peristiwa hukum yang dihadapi, penuntut umum harus bersikap dengan dasar pemikiran bahwa kepentingan kita terhadap nilai-nilai kemanusiaan terkadang lebih besar daripada kepentingan kita terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru telah diatur di beberapa pasal perlindungan terhadap guru, khususnya pada Pasal 39 yang berbunyi ayat 1, guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya. Ayat 2, sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa teguran dan atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah-kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Pasal 40 yang berbunyi ayat 1, guru berhak mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing. Ayat 2, rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperoleh guru melalui perlindungan hukum, profesi, dan keselamatan dan kesehatan kerja. Pasal 41 yang berbunyi ayat 1, guru berhak mendapat perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Angka 4, terdakwa Supriyani binti Sudiharjo dalam melakukan perbuatan memukul saksi anak korban Muhammad Sesa Dalpa Wibowo dalam penilaian penuntut umum, kekerasan terhadap anak berupa pemukulan sebanyak 1 kali menggunakan gagang sapu ijuk
pada bagian tubuh saksi anak korban Muhammad Sesar Darmagowo, yaitu di paha bagian belakang yang bukan merupakan bagian tubuh yang vital dan tidak mengakibatkan terganggunya aktivitas anak korban dalam waktu tertentu. Dan penuntut umum menilai bahwa perbuatan terdakwa hukuman yang bersifat mendidik. Adapun terdakwa Supriani binti Sudiarjo yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan penuntut umum adalah karena ketakutan terdakwa atas hukuman dan hilangnya kesempatan untuk menjadi guru tetap sebagai profesi yang diidam-idamkannya, karena terdakwa telah mengabdi sebagai guru honor selama 16 tahun. Dan sikap terdakwa yang demikian itu lebih karena ada pengaruh eksternal di luar diri terdakwa yang diharapkan oleh terdakwa menjadi jalan untuk lepasnya dari ikatan hukum. Dalam pandangan penuntut umum, terdakwa cenderung menyesal atas perbuatan yang dilakukan yang terlihat dari raut wajahnya selama menjalani persidangan. Hal tersebut terlihat jelas dari perbuatan terdakwa, baik ucapan maupun perilaku terdakwa di luar persidangan, yang mengakui perbuatannya sambil menangis pada saat bersama saksi Saanali berkunjung ke rumah saksi Bowo Hasim, ayah saksi anak korban. Poin kelima, berdasarkan waktu kejadian yang berlangsung singkat, yaitu waktu-waktu sekitar 5-10 menit antara saksi Lilis Herlina Dewi, wali kelas 1A, meninggalkan ruang kelas 1A untuk ke ruangan guru dan kembali lagi ke ruangan kelas 1A, maka perbuatan terdakwa Supriani binti Sudiarjo bersifat spontan karena melihat saksi anak korban tidak mengikuti perintah saksi Lilis Herlina Dewi yang memerintahkan anak didiknya belajar menulis. Oleh karena itu, menurut pendapat penuntut umum, tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mens rea dari perbuatan terdakwa Supriani binti Sudiarjo, sehingga berdasarkan fakta persidangan, perbuatan terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak dengan pemukulan sebanyak 1 kali kepada saksi anak korban dilakukan secara spontan tanpa adanya sifat jahat mens rea. Berdasarkan pertimbangan penuntut umum tersebut, maka walaupun perbuatan pidana aktu reus yang dilakukan oleh terdakwa Supriani binti Sudiarjo dapat dibuktikan, akan tetapi dalam perbuatannya tersebut tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mens rea. Oleh karena itu, terhadap terdakwa Supriani binti Sudiarjo tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Bahwa oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa Supriani binti Sudiarjo tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan lagi. Angka nomor 6, kesimpulan bahwa dalam perkara ini perbuatan terdakwa Supriani binti Sudiarjo memukul saksi anak korban Muhammad Sesar Darmagowo namun bukan merupakan tindak pidana. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SDN 04 Beito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah nipu. Angka nomor 7, tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menuntut supaya majelis hakim pengadilan negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriani SPD binti Sudiarjo lepas dari segala tuntutan hukum atau pasal Panrek Pelprodi terhadap terdakwa Supriani SPD di mana dakwaan melanggar 1 pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak,
sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriani SPD binti Sudiarjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang di warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu hijau merek Widosi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Saanali SPD. Keempat, biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024 ditandatangani oleh penuntut umum Sujang Sutisna, Bustani Arifin, Nur Galifah Madinah di Andolo 11 November 2024. Terima kasih. Baik saudara terdakwa yang sudah dibacakan tuntutan saudara tadi, sudah mengerti ya? Serahkan ke penasihat hukum. Bagaimana sikapnya penasihat hukum? Mengajukan pembelaan? Iya, dan mengajukan pembelaan. Itu berapa hari? Kamis. Kamis. Dan menjadi Kamis ya? Untuk pembelaan dari penasihat hukum. Sidang kita tunda sampai hari Kamis tanggal 14 November 2024 dengan hidup pembelaan dari penasihat hukum terdakwa sidang ditunda dan I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't